Salam kasih, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas tentang yang berhubungan secara prinsip dalam mempraktekkan Buddha Dhamma, bahwa Dhamma ini menarik, mengundang untuk dibuktikan. Untuk dicermati, diselidiki dengan seksama. Yang sering kita menyebutnya ehipasiko. Ini dalam bahasa Jawa ada satu bait syair yang konon merupakan atau disusun atau diciptakan atau ditulis oleh beliau Mangkunegoro keempat dalam tembang pocong, yakni ngelmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosane, setya budya pangekesing dur angkara. Kalau kita terjemahkan sederhananya bahwa ilmu itu tercapainya dengan cara dijalankan atau dipraktekkan, yang didasari lekase lawan kas. Itu artinya satu dasar atau suatu prinsip yang menjadi dasar atau yang mendasari dari keilmuan itu. Nah, prinsip dasarnya tegese kas nyantosane, itu artinya memberikan satu kekuatan atau kemampuan atau nilai. Jadi memiliki nilai yang mengandung kekuatan atau kemampuan. Di dalam kesetiaannya untuk melenyapkan angkara atau angkoro atau angkara ini secara harfiah terkadang memang sering diartikan sebagai sesuatu yang jahat. Tetapi sebenarnya memiliki makna yang jauh lebih luas.
dari sekedar sifat jahat yang kita tahu. Tetapi termasuk ketidaktahuan, kebodohan, kegelapan, kesukaran, penderitaan, itu sebenarnya juga yang terangkum dalam makna pangekese Durangkara. Atau dengan istilah lain, bahwa ilmu ya dengan prinsip dasar yang seperti itu endingnya adalah pencerahan. Ya, pencerahan. Nah, oleh karena itu saya sangat tertarik dengan naskah ini ya, untuk saya jelaskan yang kita kolaborasikan dengan Buddha Dhamma. Jadi kata ngelmu ya, ini adalah yang dimaksud sebagai kekuatan atau kemampuan itu untuk memperolehnya ya, untuk memperolehnya kanthi laku, artinya dengan menjalankan sesuatu ya, yang sesuai dengan prinsip dasarnya tadi. Adapun secara teknis tentu akan melalui proses yang panjang. Karena untuk sampai pada satu pengetahuan itu juga tidak serta-merta pengetahuan itu jatuh begitu saja di depannya. Tetapi yang jelas membutuhkan langkah-langkah. Misalnya saja melalui pengamatan, ya, penyelidikan, penelitian, pengkajian, ya, dan melalui berbagai analisa, bahkan juga penghayatan mendalam. Perenungan. Maka itu kita akan mengetahui tentang sesuatu itu saja baru sebatas pengetahuan. Dan pengetahuan itu melalui langkah-langkah tadi, maka benar-benar kita mengetahui dari awal prosesnya sampai kita bisa menyimpulkan dari apa yang kita ketahui. Itu pun ya sifatnya masih relatif dan spekulatif.
Artinya suatu saat nanti ketika dilakukan pengkajian ulang, penghayatan yang lebih mendalam, ya, akan memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam dan lebih meyakinkan. Nah, maka yang pertama bisa berarti gugur, tetapi bukan percuma. Karena itu adalah bagian dari proses untuk mencapai yang berikutnya. Sampai akhirnya benar-benar mencapai pengetahuan, pencerahan. Artinya pengetahuan yang sempurna. Nah, maka sebagaimana dari yang dialami oleh Pertapa Gotama hingga menjadi seorang manusia Buddha, dari apa yang beliau lakukan selama dalam pertapaannya, ya, ini supaya dimengerti apa yang dilakukan dalam pertapaan Pertapa Gotama ini. Jangan kita samakan dengan persepsi bertapa, ya, dari sudut pandang kita yang masih sangat awam, ya. Yang terkadang masih sangat dangkal sekali cakupannya. Ketahuilah bahwa dalam masa pertapaan Siddhartha Gautama, apa yang sesungguhnya dilakukan? Yang beliau lakukan adalah sama dari langkah-langkah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang di zaman modern ini ada banyak sekali metodologinya yang dikemukakan oleh para ahli. 2500 tahun lebih ketika itu Pertapa Gotama melakukan riset secara mandiri, ya, tidak menunggu dianggarkan, ya, oleh dinas, tapi beliau melakukan riset secara mandiri. Betapa beliau dengan gigih, dengan satu keyakinan bahwa akan dapat menguak, akan mampu menguak dari rahasia kehidupan alam semesta ini. Beliau melakukan pengamatan, mulai dari apa yang terjadi pada tubuhnya, pada pikirannya, pada perasaannya, ya, dan secara keseluruhan gerak-gerik dari badan jasmani dan rohaninya beliau amati. Dan setiap perubahan beliau cermati. Kesenangan, ketidaksenangan, kebahagiaan, penderitaan, beliau amati dengan secermat mungkin. Dari muncul, berlangsung,
dan lenyapnya kembali. Demikianlah hari-hari beliau lakukan dengan gigih, dengan tekad yang bulat, dengan semangat yang tinggi. Berbagai teknik dalam pertapaan sebagai bagian dari kebudayaan keagamaan waktu itu pun beliau juga jalankan. Ya. Tetapi saya berkeyakinan bahwa beliau tidak sekedar untuk mengikuti kebiasaan-kebiasaan atau tradisi itu. Tapi beliau ingin membuktikan ya, cara mana, jalan mana yang paling sahih, yang paling meyakinkan, dan yang paling tepat untuk melenyapkan ketidaktahuan, untuk membukakan pencerahan batin agar dapat mengetahui seluruh rahasia kehidupan alam semesta ini. Dan itu beliau lakukan sampai 6 tahun kurang lebih lamanya. Dan pada malam purnama di bulan Waisak, ya, beliau melakukan satu tekad yang luar biasa. Dan di situ ujiannya pun sangat luar biasa. Dalam kanon itu diilustrasikan dengan berbagai macam perwujudan, dari yang menyenangkan sampai yang menyeramkan. Itu bisa jadi sebuah ilustrasi yang menggambarkan kondisi batin Pertapa Gotama yang diguncang oleh kegalauan yang luar biasa pada detik-detik pelepasan dari segala belenggu kemelekatan yang menutupi tabir pengetahuan. Kemelekatan terhadap apa yang sebenarnya merupakan kesenangan duniawi yang sesungguhnya sangat didamba oleh kebanyakan orang. Dan di satu sisi kemelekatan terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan. Namun semuanya sirna
dengan kekuatan samadhinya yang tak tergoyahkan. Beliau bisa mengatasi semua bentuk kemelekatan itu. Maka tersibaklah kabut kegelapan dan terlihatlah pengetahuan. Barangkali saja secara teori sebagai pengetahuan yang didapat pada waktu-waktu sebelumnya masih sebatas pengetahuan. Namun seketika itu beliau dapat melihat kenyataan dari kebenaran. Beliau bisa melihat segala sesuatu yang terbentuk, segala sesuatu yang terlahirkan. Beliau bisa melihat proses berlangsung dan lenyapnya. Sedemikian. Bahkan beliau bisa melihat kelahiran-kelahiran yang sebelumnya. Sampai sebagaimana yang tertulis 500 kelahiran sebelumnya. Sebagai apa, sebagai siapa, dan bagaimana apa yang dilakukan, beliau bisa melihat. Dan kesimpulannya adalah bahwa segala sesuatu tidak lepas dari rangkaian sebab dan akibat. Istilah lain mengatakan kausalitas. Tapi dalam Buddha Dhamma disebut paticca samuppada. Ini merupakan sebab musabab yang saling bergantungan. Masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang. Demikian. Nah, ini satu pengetahuan yang kemudian dikatakan sebagai pengetahuan pencerahan dan membuktikan bahwa Pertapa Gotama menjadi manusia Buddha oleh karena memperoleh atau mencapai pengetahuan yang sempurna itu. Sehingga segala fenomena di alam semesta ini beliau dapat jelaskan. Beliau dapat menerangkan. Hanya saja apakah yang diterangkan itu mampu menangkap, mampu mengetahuinya atau tidak. Karena perangkat yang dimiliki oleh orang awam adalah logika berpikir, rasionalitas, dan pengalaman indrawi. Sekalipun juga pengalaman indera ekstra sensori atau
yang sering disebut abinya, itu pun belum mampu mengantarkan untuk mencapai pengetahuan sempurna. Karena terbukti bahwa jauh sebelum mencapai penerangan sempurna, Pertapa Gotama ini sudah sempurna dalam menguasai abinya. Tapi beliau sadar dan waspada, bukan itu yang dicari. Ya, karena kemampuan batin luar biasa atau idi, ya, itu belum mampu membukakan tabir ketidaktahuan untuk bisa melihat rahasia alam semesta. Ya. Jadi saya mengambil contoh dan ketauladanan dari Pertapa Gotama. Ya, betapa ya, beliau yang sebagai seorang bodhisatwa itu juga harus melalui proses yang begitu. Tentunya ya kita ini walaupun tidak mudah, tapi setidaknya kita sudah mendapatkan petunjuk apa yang harus diketahui itu. Apa pengetahuan itu dan apa yang harus diketahui itu, bagaimana cara mengetahuinya. Itu sudah ada petunjuk-petunjuk yang jelas. Sudah ada tuntunannya yang jelas. Yang telah Sang Bhagawa wariskan sebagai dharma, sebagai yang beliau wariskan kepada kita sekalian. Ini. Ya, sehingga dari apa yang menjadi tujuan kita dengan kehidupan beragama ini, ya, bukan hanya untuk memuaskan diri secara emosional akan harapan-harapan masa depan yang lebih baik dengan berkeyakinan beragama. Ya. Tetapi kita harus tahu juga ya, kewajiban-kewajiban beragama itu. Maka seperti yang dikutip dari tembang mocopat tembang pocong, ngelmu iku kelakone kanthi laku. Ya. Saya rasa ya lakunya itu bukan sering orang itu mengidentikan laku dalam hal ini terkadang dikonotasikan sebagai laku-laku budaya, termasuk budaya spiritual. Semisal seseorang itu ingin ya mendapatkan daya linuwih misalnya. Nah, itu secara upacara atau secara ritual ada yang diawali dengan upacara permandian, ya, kungkum di kolam atau sumber air atau di pertemuan dua sungai misalnya saja. Ya. Laku ini atau laku semacam ini adalah laku budaya, belum lakunya ilmu. Ya. Nah, daya linuwih itu sebenarnya ya
sering memang dipersepsikan ya daya linuwih ini untuk menjadikan diri seseorang itu punya energi lebih, punya kekuatan lebih yang memang lebih diarahkan untuk hal-hal yang bersifat duniawi atau hal-hal yang lebih cenderung ke yang bersifat profan ya atau duniawi. Jadi ya macam-macam lah. Mungkin bisa jadi biar awet cantik ya atau penglaris atau macam. Nah itu istilahnya daya linuwih. Nah daya linuwih ini kalau dilakoni yang sesungguhnya secara moral dan spiritual ya sesungguhnya langkah-langkahnya ya seperti ya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang sempurna tadi walaupun tidak sehebat dalam pencapaian pengetahuan sempurna tapi langkah-langkah untuk mencapainya itu ya bukan hanya dengan sekedar melakukan pemujaan atau upacara-upacara saja tapi bagaimana karena daya linuwih dalam batin itu akan tumbuh dan berkembang itu seirama dengan kebijaksanaannya kesabarannya yang juga akan menuntun dalam kesantunannya, kearifannya. Ya. Nah maka tentu saja hal ini ya sebagai lakunya itu bagaimana ketika kesabarannya teruji. Ya. Bagaimana ketika kekuatan-kekuatan lainnya itu diuji. Ya. Nah ketika mampu ya, memiliki tingkat pengendalian diri yang lebih baik, itulah lakunya. Ya, jadi lakunya itu dengan melatih kemampuan untuk mengendalikan diri dengan baik, maka sudah otomatis daya linuwih itu akan tumbuh dan berkembang dalam batin seseorang. Dari kesabarannya, ya, kejeliannya, kecermatannya, ya, kehati-hatiannya, ya, kemudian kejernihan berpikirnya, ini yang diasah terus dan dibangun sebagai lakunya, ya, sehingga hal-hal baik atau sifat-sifat mulia lainnya juga akan seirama dengan itu akan tumbuh, akan berkembang. Ya. Kasih sayangnya, kepeduliannya, ya, perhatiannya, ini akan turut berkembang. Ya. Nah sesungguhnya semacam itulah ya daya linuwih yang sesungguhnya itu ya kita bawa ke dalam perjalanan spiritual kita. Ya, sehingga tidak terjebak dalam keinginan-keinginan yang ya kalaupun tidak dikatakan sebagai keinginan rendah tapi ya keinginan yang terlalu duniawi. Ya, memang kita masih sangat membutuhkan ya tentang keduniawian ini kita masih sangat membutuhkan tapi kiranya juga tidak semata-mata. Ya. Kita hidup bersama-sama, kita bekerja, kita berusaha, pun juga ada yang menyamai. Ya. Nah, apakah harus kita sikapi itu sebagai kompetitor dan harus kita lawan? Ya, saya rasa ya
dengan memahami istilah sederhana narimo ing pantum ini bukan berarti menyerah dengan keadaan. Narimo ing pantum itu disertai dengan keyakinan bahwa walaupun ya seperti orang berjualan di pasar satu los itu orang jual sayur-sayur semua, orang jual tahu-tahu semua. Tapi dari masing-masing penjual, walaupun yang dagangannya sama, ya segala macam sama, ya mereka punya pelanggan masing-masing, punya ada pembeli masing-masing. Ya, sehingga tidak perlu ribut dengan sebelahnya. Ya. Walaupun ada yang habisnya lebih cepat, ada yang agak lambat, ya itu semua sesuatu yang sangat wajar. Nah, lakunya supaya punya nilai lebih, ya atau istilahnya doyoli luweh itu kan nilai lebih. Ya, mungkin dalam kualitas produknya juga, ya harus ditingkatkan, servisnya, pelayanannya ditingkatkan. Ya. Saya rasa itulah laku yang harus dijalankan, yang harus dipraktekkan. Ya. Jadi laku yang sebenarnya itu bukan wah tiap malam Selasa Kliwon harus mandi di sana, Jumat Kliwon mandi di sini. Itu hanya upacara saja. Mungkin secara positif kalau disertai dengan pikiran-pikiran yang baik, kehendak-kehendak yang baik, ya itu juga akan setidaknya memberikan sugesti secara positif, artinya meyakinkan bahwa apa yang akan dikerjakan itu akan jauh dari halangan dan rintangan. Itu membangun sugesti saja sebenarnya. Ya. Ini jadi ngelmu iku kalakone kanthi laku. Lakune lawan kas, tegese kas nyantosani. Ya. Tapi kekuatan, ya, keahlian, kemahiran, kemampuan yang diperoleh dari keilmuannya ini adalah untuk menuju pada pangekesing dur angkara. Ini untuk mengalahkan, untuk melenyapkan. Ya, artinya adalah sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat kemurkaan dalam diri. Ya. Kenapa dalam diri masih cenderung ada kemurkaan? Itu tidak lain adalah oleh karena ketidaktahuan. Ada orang melakukan pelanggaran terhadap hukum, ya. Padahal hukum itu sudah menjadi suatu ketetapan oleh suatu negara atau suatu daerah. Itu karena tidak tahu bahwa itu melanggar hukum. Nah inilah melakukan kejahatan oleh karena tidak tahu. Sehingga harus menderita atau menjalani konsekuensinya dengan hukuman kurungan ataupun denda dan sebagainya. Semisal seperti itu. Ya, oleh karena ketidaktahuan. Nah, setelah tahu maka besok-besok tak lagi-lagi kan begitu. Ya, ini. Nah bagi kita ya walaupun apa yang harus kita lakoni, apa yang harus kita jalankan, mungkin masih sangat jauh untuk menggapai kesempurnaan dalam ilmu itu. Ya, tetapi setidaknya meminimalkan. Kita berusaha sekuat tenaga. Ya, jangan kita sia-siakan kesempatan ya, yang kita dapatkan terlahir sebagai manusia dan kita mengenal Buddha Dharma ini suatu berkah keutamaan yang luar biasa. Ya, itu. Maka prinsip dasar bagi kita dalam mempraktekkan Buddha Dharma agar dapat menemukan mata dhamma atau pencerahan batin.
Ya. Sebagaimana yang Sang Buddha ajarkan, ya, supaya menegakkan disiplin moral, disiplin mental, ya, dan akhirnya akan memperoleh pandangan benar dan dapat berpikir benar. Ya, inilah kebijaksanaan yang merupakan gerbang terbebasnya dari segala bentuk penderitaan. Ya. Nah, penderitaan ini ya memiliki arti yang sangat luas bagi seorang sama Sang Buddha maupun Sawaka Buddha. Maka dengan kebijaksanaannya yang sempurna tentu akan mencapai maha parinirwana atau mencapai nirwana bagi para Sawaka Buddha. Bagi kita sebagai umat manusia, sebagai umat yang masih awam, ya, dengan kesungguhan kita, ya, belajar, mengkaji, mengamati, menyelidiki, menghayati dengan seksama, ya, supaya kita bisa meyakinkan diri pada suatu pengetahuan yang telah Buddha babarkan itu. Ya, kita memiliki satu keyakinan bahwa inilah kebenaran. Ya. Sambil kita terus belajar dan berlatih. Ya. Maka dalam setiap kita menghadapi persoalan, dalam setiap kita menghadapi masalah, inilah metodenya yang harus kita lakukan. Ya. Masalah yang kita hadapi, ya, penderitaan yang kita alami, ini bukan hadiah ataupun ataupun hukuman yang diberikan pada kita. Ya. Tapi semua itu proses, ya, sebab dan akibat. Ya. Karena ketidaktahuan maka kita bisa saja bertindak secara ngawur, ya, sehingga bisa menimbulkan banyak persoalan dan menjadikan kita menderita. Ya. Nah, maka semua itu menjadi wahana sebagai ayat-ayat yang hidup yang harus kita bisa membacanya, ya, membacanya dengan kejujuran diri, ya, bagaimana ketika kita bercermin pada diri sendiri, kita harus jujur dengan dirinya sendiri sehingga kita bisa melihat kekurangannya, ya, dan melihat apa yang sudah kita bisa. Ya. Ketika melihat kekurangan diri, bukan berarti menjadi rendah diri dan cenderung untuk mencampakkan diri atau berputus asa. Ya. Tetapi sadarilah, bagaimanapun itu adalah bagian dari proses, dari ketidaktahuan untuk menuju pada berpengetahuan. Ya, jadi kita juga harus bersikap bijaksana atas kesalahan kita, atas kekeliruan kita. Bukan untuk membela diri, ya, tetapi untuk disadari bahwa itu keliru, itu salah, sebabnya ini, sebabnya itu. Sehingga kita bisa melakukan transformasi diri, baik secara moral maupun spiritual. Nah, itu ya, jadi ada satu relevansi secara metodologis dari ilmu iku kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani, ini memberikan kekuatan setya buddha pangekesing dur angkara. Jadi dengan sila samadhi panya, inilah kekuatannya, ya, inilah kekuatannya, ya, akan memperoleh kebijaksanaan. Itulah, ya, yang dimaksud. Jadi
Itulah saudara sekalian sekiranya ulasan Dhamma pada kesempatan ini supaya kita ya sedikit banyak mengetahui dan kita bisa mempraktekkan beragama Buddha yang sebenarnya. Walaupun harus memulai dari sedikit demi sedikit, ya dari hal-hal yang sederhana, tapi mari kita melangkah pasti ya, di dalam jalan Dharma untuk menuju kebahagiaan. Sapisata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.